Kunut nazilah itu di fikih ada dua pendapat, sampai ada yang mengatakan wajib kunut nazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Pagi hari ini nyoba kita membahas tentang seputar kunut nazilah, karena kemarin Ustaz Abdurrahim datang, terus beliau mengatakan bahwasanya kita belum kunut nazilah dikarenakan bisa jadi harus disatukan pemahaman tata cara kunut nazilah itu sendiri. Kunut nazilah itu di fikih ada dua pendapat, sampai ada yang mengatakan wajib kunut nazilah. Cuma mungkin pembahasan pertama adalah seputar apa makna kunut nazilah dulu, kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya. Pertama, kata kunut itu namanya kunut dari kata konata. Konata itu ada beberapa makna. Makna yang pertama, konata itu bermakna taat, kayak wal qanitina, wal qanitina di dalam beberapa Al-Qur'an itu artinya taat. Ada yang bermakna qanitina, qanit bermakna sakit diam. Wa qumu lillahi qanitin. Qanitin di sini bermakna diam. Makna yang ketiga, dan ini adalah pembahasan kita, kunut itu bermakna ad-doa. Maka kunut yang dibahas di sini adalah bermakna ad-doa. Kunut nazilah, nazilah itu artinya dia memiliki banyak makna juga. Memiliki banyak makna juga. Di antara makna nazilah itu adalah sesuatu yang mustajaddah, sesuatu yang baru, yang butuh diijtihadi di dalam hukumnya. Ini nazilah dalam ilmu fikih. Makanya ada buku Kitabun Nawazil, Fiqhun Nawazil, namanya Fiqhun Nawazil. Ada 5 jilid. Fiqhun Nawazil artinya pembahasan itu pembahasan baru yang tidak ada di zaman dulu, yang itu butuh diijtihadi, perlu diketahui hukumnya. Itu makna nazilah atau jamaknya nawazil. Makna yang kedua, dan ini bahsuna, adalah dia bermakna al-ahdath wal masaib, kejadian-kejadian dan musibah-musibah allati tahullu bin nas, yang menimpa kepada manusia. Baik menimpa itu musibah, qahtun, tidak ada hujan, wabah, atau musibah itu berupa taslitu al-ada alal muslimin, musuh-musuh menguasai kaum muslimin, orang muslimin tertindas, itu juga maknanya nazilah. Nah, khusus dalam kesempatan ini adalah kunutun nazilah, yaitu doa. Doa bisa bermakna dua, doa kebaikan dan doa kejelekan. Doa kebaikan kepada kaum muslimin yang lagi tertindas, dan doa kebaikan dan doa kejelekan adalah doa kejelekan kepada orang-orang yang menindas kaum muslimin, orang-orang yang menindas kaum muslimin. Wahada mahallu baktina, ini adalah tempat pembahasan kita. Idzan kunut nawazil, kunut nazilah
adalah doa kita, baik itu berupa kebaikan atau doa kita baik itu berupa kejelekan, doa kita kebaikan kepada kaum muslimin yang mereka tertindas, yang mereka dibunuh, yang mereka dilucuti kehormatan mereka. Yang kedua, doa kita kejelekan kepada orang-orang yang memperlakukan kaum muslimin dengan perlakuan yang tidak baik. Kemudian setelah itu coba dimatikan sebentar ini. Kunut nazilah, apakah dia disyariatkan atau tidak disyariatkan? Ada dua pendapat di antara para ulama. Ada ya jumhur ahlul ilmi menyatakan bahwasanya kunut nazilah itu disyariatkan, dan kata disyariatkan itu juga ada dua pendapat lagi di antara mereka. Ada yang sebagian bilang wajib, ada yang sebagian mereka bilang sunnah. Pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan itu terbantah dengan banyak dalil yang secara konkret Nabi SAW itu kunut nazilah. Banyak banget hadis-hadis yang menyatakan Nabi itu kunut nazilah. Ada 6 hadis atau lebih daripada itu Nabi SAW itu kunut nazilah. Adapun apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, maka mayoritas para ulama itu berpendapat dia adalah hukumnya sunnah. Dan ini yang lebih nampak insya Allah, karena adilah-adilah yang ada hanya seputar dengan perbuatan Nabi SAW. Wal asr, perbuatan Nabi adalah hukumnya sunnah. Kemudian apa sih faedah dari kunut nazilah? Faedah dari kunut nazilah pertama adalah ihtimamun bi amril muslimin, termasuk bentuk wujud perhatian kita kepada perkara kaum muslimin. Bahkan di beberapa buku dijelaskan orang-orang muslimin yang tertindas amat membutuhkan doa-doa kita, amat membutuhkan doa-doa kita. Mereka mengharap sekali terkait dengan doa-doa yang kita berikan kepada mereka. Bahkan sebagian mereka mengatakan doa kalian lebih saya butuhkan daripada yang lainnya, karena doa silahul mu'min, doa adalah senjatanya kaum muslimin. Jadi kalau kita kunut nazilah itu adalah bentuk kemanusiaan kita, bentuk kemanusiaan kita dan bentuk sosial kita kepada mereka, dan bentuk perhatian kita kepada apa-apa yang telah menimpa kepada mereka. Wa raghbatun fi halli masyakilihim, dan sebuah harapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan solusi mereka, untuk menyelesaikan masalah mereka, untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. Wa farhun li farahihim wa ghadbun li ghadabihim, kita senang karena mereka senang, dan kita marah karena mereka marah. Artinya ini bentuk wujud kepedulian kita kepada mereka. Paling tidak wujud kepedulian kita kepada kaum muslimin yang tertindas, wujud keperhatian kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah dengan doa, yaitu dengan kunut nazilah. Kemudian faedah yang nomor 3 adalah ta'rifun lil muslimina bi ahwali ikhwanihim fi kulli makan. Ini bisa memberitahukan kepada kaum muslimin yang lainnya tentang apa yang menimpa kepada saudara-saudara kita. Coba kalau semuanya diam, tidak ada kunut nazilah, tentu kaum muslimin yang lain akan terbungkam dan akan diam dengan bahasa tidak menau
apa yang telah terjadi kepada saudara-saudara kita, apa yang telah terjadi pada saudara-saudara kita. As-sakitun artinya kaum muslimin diam, tidak bicara apa-apa, dan tidak ada praktek dari kunut nazilah, tentu kita nggak akan tahu, dan kaum muslimin yang lainnya tidak akan tahu apa-apa yang telah menimpa kepada mereka. Yang nomor 3, paling tidak ini adalah sebuah bara'atul dhimma, sebuah perlepasan tanggung jawab kita, sebuah kepedulian. Suatu saat di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kepedulian Anda kepada saudara-saudara kita? Pertanyaan itu kita bisa jawab, ya Allah, saya memberikan sesuatu yang kami mampu, berupa kami mendoakan kebaikan untuk mereka dan kebaikan dan berdoa kejelekan atas musuh-musuh kita. Itu paling tidak bara'atul dhimma, perlepasan tanggung jawab. Suatu saat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Kemudian masih banyak yang lain, dan itu insya Allah yang paling aham, yang paling penting. Adapun dalil-dalil tentang disyariatkannya kunut nazilah ma'rufah maklumah insyaallah taala kita nggak perlu bahas. Kemudian selanjutnya kunut nazilah, apakah itu dijaharkan atau dibaca lirih? Ada pernyataan Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari juz 2 halaman 569. Beliau mengatakan sunahnya kunut nazilah itu dibaca jar, walaupun pada sholat sirriyah, misal contoh duhur kita pengen kunut nazilah dibaca jar. Andai kata sholat asar kita kunut nazilah itu dibaca jar. Di sana ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ay yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin, adalah Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau ingin mendoakan kejelekan kepada seorang atau mendoakan kebaikan kepada seorang, qanata ba'da ruku'i, beliau kunut setelah ruku', farubbama qala idza qala sami Allah liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma, setelah membaca sami Allah liman hamida lalu membaca Allahumma rabbana lakal hamd, baru mengatakan Allahumma anji al-Walid ibn al-Walid wa Salamat ibn Hisham wa Abbas ibn Abi Rabi'ah. Dia mengatakan anji, selamatkan, terlalu didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', wa hadisu kunutin Nabi hina kutilal qurra'u radhiyallahu taala anhum, dan hadis kunutnya Nabi alaihi salatu wasalam ketika para qurra, orang-orang yang hafal Quran, dibunuh Nabiyuna alaihi salatu wasalam, kata beliau yaktadhi annahu kana yajharu bih, maka ini menuntut Nabiyuna alaihi salatu wasalam itu menjaharkan bacaan kunutnya fi jami'is sholawat, di seluruh sholawat. Kata jami'is sholawat menunjukkan baik itu salat sirriyah maupun jariyah, bacaan kunutnya itu dijaharkan. Hakada taib penjelasan Imam Nawawi, hakada kalamur Rafi'i was sahih awis shawab istihbabul jar, disunahkan jahar. Itu penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau ketika menjelaskan kenapa kunut nazilah itu dibaca ketika berdiri, tidak dibaca ketika sujud, padahal sujud itu aqrabul abdi ilallahi as-sujud. Sujud itu adalah tempat doa yang paling mustajab. Tapi kenapa Nabi Yuna alaihi salatu wasalam itu melakukannya ketika berdiri? Kenapa nggak ketika sujud saja? Padahal berdiri dengan sujud itu lebih afdol ketika sujud daripada berdiri, lebih mendekati kepada terkabulkannya doa ketimbang dengan berdiri.
Tapi kenapa Nabi Yuna alaihi salatu wasalam berpaling dari yang lebih afdol kepada yang kurang afdol? Ini pasti ada sesuatunya. Ada sesuatunya. Makanya dalam kaidah usul, al-mafdhulu qad yakunu fadila, yang awalnya kurang afdol menjadi lebih afdol, dan ini kurang afdol. Kenapa Nabi lakukan? Pasti di situ ada qarain yang menguatkannya. Dan apa qarainnya? Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, annal matluba min qunutin nazilati ayyusharika al-ma'mumu al-imama fi du'a walau bit ta'min wa min thamma ittafaqu ala ayyajharobi. Tujuan daripada kunut nazilah adalah supaya makmum itu bisa berserikat di dalam berserikat dengan imam di dalam berdoa, walaupun makmumnya itu hanya membaca amin. Jadi tujuan daripada diadakannya kunut nazilah supaya makmum itu berserikat dengan imam di dalam berdoa, walaupun perserikatannya makmum itu hanya mengaminkan saja. Maka dari situ ulama sepakat kunut nazilah itu dijaharkan. Kunut nazilah itu dijaharkan. Wa min huna na'rif, dari sini kita mengetahui Ibnu Hajar naqal al-ittifaq, menukilkan kesepakatan bahwasanya kunut nazilah itu dijaharkan. Kemudian kunut nazilah apakah dibaca di seluruh sholat 5 waktu? Dan yang paling ditekankan adalah di subuh. Fal jawab iya. Jadi kunut nazilah boleh dilakukan di seluruh sholat 5 waktu, dan lebih ditekankan lagi adalah di waktu sholat subuh. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim juga, qanata Nabi kunut di sholat fajar, sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya. Adapun sholat asar telah tetap di riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud bahwasanya Nabi Yuna alaihi salatu wasallam itu sholat kunut di sholat asar. Artinya di 5 waktu ini nggak apa-apa kita melakukan kunut nazilah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, fayushrau ayyaqnuta ingdan nawazili yad'u lil mu'minina wa yad'al kuffar fil fajri wa fi ghairiha, di salat fajar dan di salat-salat yang lainnya dari salat-salat. Disebutkan al-fajri di pertama kali ya dulu ala ihtimam, perhatian. Naam, lebih ditekankan kunut nazilah itu di waktu fajar. Bahkan beliau mengatakan wa aktsaru qunutihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana fil fajri, seringnya Nabi alaihi salatu wasallam kunut nazilah itu di waktu fajar. Saya ingat banget ada sebuah ceramah, potongan ceramah, dia menabrak atau melecehkan atau mengkritiki istilah mereka Wahabi dengan alasan, kata Wahabi itu tidak ada satu hadis pun yang menerangkan kunut subuh. Itu omongannya Wahabi. Lalu dia mendatangkan beberapa hadis Bukhari Muslim tentang kunutnya Nabi di waktu subuh. Ini dijadikan bantahan dan kritikan kepada si Wahabi tadi. Pada dasarnya orang tadi tidak cermat. Nabi kunut subuh itu kunut apa? Dia nggak cermat di sini. Dia dipotong saja hadisnya dengan membacakan hadis, ya, dan itu adalah potongan. Dia tidak melihat banyak riwayat yang menjelaskan itu adalah kunut nazilah. Dan pembahasan kunut nazilah beda dong dengan kunut subuh. Beda dong dengan kunut subuh. Nah, ini pelajaran penting. Jadi Nabi alaihissalam kunut subuh itu bukan kunut yang biasa dilakukan, tapi itu kunut nazilah. Kunut nazilah. Adapun boleh nggak kunut
nazilah diadakan di sholat Jumatan, ini ada khilaf panjang di antara para ulama. Syekhul Islam Ibnul Mungdir mengatakan tidak boleh kunut nazilah di sholat Jumatan, dikarenakan lam yarid anin Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Imam Ibn Abil Bad dalam kitab Al-Istidhkar, walaysa an ahadin minas sahabati annahu qanatal jum'ah, tidak ada nukilan satupun dari sahabat Nabi kalau itu dilakukan di sholat Jumatan, karena sebagian sekarang melakukannya di kunut nazilah di waktu Jumatan. Ala kulli hal, ini masalah khilafiyah di antara mereka. Khilafiyah di antara mereka. Terusnya, kunut nazilah itu tidak perlu dimulai dengan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ini nggak perlu dimulai dengan ini. Langsung saja doa untuk mereka, munasibanlah, yang cocok untuk mereka. Pemulaian kunut nazilah dengan Allahumma hdini fiman hadait ini dibantah oleh para ulama. Taib, anak kumpulkan ada 4 data, qaul Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Jadi dan lebih sharih lagi ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti' belum mengatakan begini. Saya tulis qala Syekh Ibnu Utsaimin fil Mumti', Syarhul Mumti' maknanya juz 4 halaman 45. Taib. Walaysa min hadyihi kama yaqulul amah, bukan termasuk petunjuknya Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang awam, yaitu memulai dengan Allahumma dini fiman hadait. Ay laysa min hadyi Nabi alaihi salatu wasalam. Walam yarid anin nabiyyi, tidaklah datang satupun hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, la hadisun dhaif wala hadisun sahih, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam memulai doanya ay kunut nazilah dengan Allahumma dini fiman hadait. Wa inna mada'an nabiyyu alaihi salatu wasalam, doa munasib, doa yang cocok untuk nazilah tadi. Dan ini keterangan juga Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa juz 22 halaman 271, dan juga Fatwa Lajnah Daimah juz 9 halaman 49. Artinya doa nazilah itu adalah doa yang memang nggak perlu diawali Allahumma dini fiman hadait, akan tetapi langsung fokus kepada inti doanya. Dan hadis-hadis yang didatangkan oleh para ulama, 7 hadis juga, itu nggak ada dimulai Allahumma, nggak ada. Taib, kita contohkan masalah hadis Abu Hurairah, Allahumma anji Ayyas Ibn Abi Rabi, Allahumma anji, nggak ada Allahumma dini fiman hadait. Ada lagi langsung Allahumma il'an fulan wa fulan, langsung Allahumma il'an fulan wa fulan. Kemudian banyak banget hadis-hadis tentang itu. Jadi nggak ada dimulai dengan Allahumma dini fiman hadait, itu nggak ada. Paham ya? Jadi nggak perlu kita memulai dari sini juga. Tidak ada doa nazilah itu doa yang tetap, dijadikan doa rotib. Maksudnya setiap kali doa nazilah itu aja, itu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi bisa berbeda-beda, dirubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jadi nggak ada apal satu doa itu aja dibaca setiap kali sholat itu aja. Itu nggak ada. Laisa hunaka doan rotib. Nggak ada doa nazilah itu doa yang paten hanya itu aja, tidak. Tapi semua itu tergantung dengan kondisi dan keadaan. Kondisi dan keadaan. Tapi bisa dipahami insya Allah. Kemudian doa nazilah apakah disunahkan panjang kayak
beberapa yang telah dilakukan itu sampai setengah jam, bahkan sampai lebih daripada itu. Apakah itu? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sholati subhi? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut subuh, kunut di salat subuh? Qala, kata Anas, nam, iya. Ba'da ruku', setelah ruku' yasira, sedikit. Ini dari Nabi. Jadi kunut nazilah itu yasira, yaitu sedikit. Artinya sebentar, tidak terlalu panjang. Katanya apa? Karena doa itu al-ibratu fid doa adalah sidqud doa wa taharatu qalbi sahibihi wa ubudiyatuhu lillah. Inti daripada doa adalah kejujurannya doa. Itu yang terpenting, sidqud doa, kejujurannya doa, dan sucinya orang yang berdoa, dan penghambaannya orang yang berdoa. Ini yang nyampe ke Allah. Jadi tujuan daripada doa itu adalah sidqud doa. Yang kedua adalah toharatu, bersihnya hatinya orang yang berdoa. Yang ketiga, penghambaannya orang yang berdoa. Itu yang nyampe. Itu yang nyampe. Adapun dengan banyak doa, panjang doanya, ini membuat jenuh dan membuat capek kepada orang-orang yang mendengarkannya. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkata, "Na'am al-warid anhu fi kunutin nawazil annahu kunutun qasirun." Yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah kunutnya itu doanya pendek. Taib biduni itolah, tidak terlalu panjang. Lakin, ini lagi, idza atolal insanu itolatan la yaksulu fiha ta'abun alal musallin wa kana yara fihim raghbata fi hadza. Tapi jikalau seorang imam itu memanjangkan doa nazilah dan itu enggak membuat capek kepada orang-orang yang sholat, bahkan orang yang sholat itu senang banget terhadap doa tadi, maka enggak mengapa. Maka enggak mengapa kalau memang ditentukan, kalau memang dibutuhkan. Karena ilah itu orang yang memperbanyak doa itu kan seakan-akan dia butuh banget ilhah, intinya menampakkan rasa butuh dengan memperbanyak bacaan doa itu terkadang dibutuhkan. Tapi ini berkaitannya Anda bersama orang banyak, bukan Anda sendiri. Kalau sendiri terserah Anda, kalau Anda sendiri terserah Anda. Tapi manakala ini berkaitan dengan orang banyak, maka kita butuh mura'ah, memperhatikan keadaan mereka. Mura'ah, memperhatikan mereka. Maka sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau memang menuntut untuk dipanjangkan dikit, monggo. Kalau dipanjangkan, monggo sesuai dengan keadaannya. Tapi Nabi Yuna alaihi salatu wassalam terkadang tidak terlalu panjang. Coba kayak kemarin, kayak tadi, Allahumma angji, selamatkan al-mustadha'afin, selamatkan A, B, C, D, dan laknatlah si A dan B. Selesai sudah, enggak ada 5 menit, selesai sudah. Qasirah. Yang penting doa itu tampakkan di dalam Anda berdoa untuk mereka adalah sidqud doa, benar-benar Anda berikan dengan ketulusan hati kepada mereka, dan benar-benar berikan doa ini dengan Anda itu penghambaan diri Anda kepada Allah. Itu yang paling penting. Walaupun itu qasirah, tapi Anda memberikannya dengan tulus dan ikhlas kepada mereka, maka itu lebih mujarab daripada terlalu panjang dan terlalu apalagi subuh. Makanya Anda katakan subuh itu memang hukum asalnya itu afdolnya panjang. Tapi manakala yang diimami itu ngantuk semuanya, maka awalnya itu afdol panjang menjadi nggak afdol lagi karena keadaan. Maka selalu kita perhatikan kaidah-kaidah al-mafdul qad yakunu fadilah. Yang awalnya kurang afdol itu menjadi lebih afdol manakala ada qarain-qarainnya. Lah kalau kita sholat subuh terus kemudian bacanya panjang, podo ngantuk kabeh, ngapain dipanjangkan?
Justru malah membuat kasihan makmum yang ada. Maka perpendek saja, karena keadaannya begitu, diperpendek. Dan ini menyelisih sunnah, iya menyelisih sunnah, memang kurang afdol, tapi keadaannya menuntut untuk itu. Karena ngantuk semuanya, Yang butuh diobati kenapa ngantuk, itu masalahnya kan gitu kan. Lawa santri lu, kok ngantuk lu piye kan, itu kan permasalahannya. Ada apa ini kan? Kenapa kok ngantuk? Nah ini kan permasalahannya. Kenapa kita sebagai orang muslim sholat subuh lu kok ngantuk lu piye? Sholat apa jenenge namanya? Sedikitnya tidur antum itu seharusnya nggak ngantuk. Sedikitnya tidur kita misal contoh hanya 1 jam 2 jam harusnya nggak ngantuk. Lah kenapa ngantuk? Ini kan masalah. Ini kan ada masalah. Itu bukan jadikan nggak masalah, itu masalah. Itu problem dalam diri kita. Kenapa itu? Padahal turunnya jam 10, bangunnya subuh. Nah kok saya ngantuk lebih? Kurang tidur apa lagi kan gitu kan? Masih ngantuk. Berarti kan masalah. Itu berarti masalah. Tapi kemudian biar selanjutnya sedikit lagi, masih banyak poin-poinnya, cuma tempatnya ada belum mengangkat doa, makmum mengamini atau enggak. Tempatnya kunut ini ada 2 riwayat. Ini ada perdebatan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tempatnya ruku itu, tempatnya kunut nazilah itu qabla ruku. Qabla ruku itu berarti setelah baca surat itu langsung kunut nazilah. Itu namanya qabla ruku. Ada yang mengatakan ba'dar ruku, setelah ruku, setelah membaca sami Allahu liman hamida, Allahumma rabbana lakal hamdu, baru kunut nazilah di rakaat yang terakhir. Ini ada 2 riwayat. Dan kesimpulan dari perdebatan ini adalah masing-masing ada hadisnya dan boleh dilakukan kedua-duanya. Boleh dilakukan qabla ruku dan boleh dilakukan ba'da ruku. Walaupun adilah tentang ruku kunut nazilah ba'da ruku itu lebih banyak. Jadi kedua-duanya itu boleh dilakukan, baik itu qabla ruku atau ba'da ruku. Cuma hadis-hadis yang masyhur, yang terbanyak, Nabi alaihi salatu wasallam itu kunut nazilanya setelah ruku. Kunut nazilanya itu setelah ruku. Taib. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari penjelasan wasyana qabla ruku adalah sahihanu ba'da ruku, qaulun Nawawi tapi itu keterangannya kita ya. Taib. Sebentar sedikit lagi ada ucapan Qala al-Baihaqi rahimahullah ta'ala warwatul kunuti ba'da ruku'i akthar wa ahfad fa huwa aula. Rawi-rawi yang menerangkan tentang kunut setelah ruku itu lebih banyak dan lebih menghafal dan itu lebih aula. Ada lagi ala kulli hal kedua-duanya boleh insyaallah taala wala qaulu jumhur al-tahqiq. Mungkin cukup dulu insyaallah, kita akan lanjutkan mungkin setelah maghrib. Saya minta waktunya sebentar, mau bahas tentang apakah kunut nazilah imamnya boleh mengangkat tangan, ini perlu dibahas. Kemudian makmum itu apakah juga membaca kunut nazilah atau sekedar mengaminkan, atau boleh enggak dia juga mengangkat tangan. Ini juga apakah kunut nazilah harus izin dengan pemerintah atau tidak, ini juga ada pembahasannya. Itu dulu insyaallah. Mungkin teman-teman yang jadi imam ya tolong diperhatikan tadi dan berusahalah Anda bisa mengamalkan apa yang telah engkau ketahui, karena ini bukan masalah-masalah sepele, masalah-masalah
adalah bantuan kita terhadap saudara-saudara kita yang memang harus butuh dibantu dengan doa-doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dan menyelesaikan urusan-urusan mereka dengan cepat. Taib subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.